Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe business report. Nah, tipe business report itu secara garis besar yang akan kita bahas nanti ada 4. Nah, tapi sebelum kita bahas dulu tentang tipe-tipe business report, kita pengen tahu dulu sebenarnya manfaat dari business report sendiri itu apa? Manfaat dari business report sendiri adalah laporan yang digunakan dan dari bisnis report untuk perusahaan adalah untuk menentukan bagian-bagian petinggi atau top manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, sebenarnya tujuan dari dibuatnya bisnis report sendiri adalah membantu top dan middle management untuk mengambil keputusan serta mengevaluasi tindakan atau kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, sebenarnya ketika kita membuat business report sendiri itu tidak ada style yang correct atau tidak ada template yang seragam kecuali financial report tentu saja. Jadi ketika menulis laporan di satu perusahaan dan di tempat lain itu berbeda-beda tipenya. Ada mungkin yang di perusahaan A, laporan salesnya itu cuma isinya tanggal, hari, terus berapa banyak yang terjual gitu kan. Tapi ada juga di perusahaan B, tanggal, hari, terus in charge-nya siapa, berapa yang terjual, terus inventory-nya tinggal apa, dan itu akan disusun lebih rinci lagi tentang mungkin produk yang terjual jenisnya apa saja gitu. Nah, itu dari masing-masing perusahaan mereka punya template sendiri-sendiri. Yang punya template sama atau hampir sama dengan susunan yang sudah ditetapkan oleh sebuah asosiasi accounting di seluruh dunia, yaitu financial statement. Nah, di financial statement sendiri di setiap perusahaan itu akan berbeda. Akunnya pun berbeda karena perusahaan yang besar tidak mungkin disamakan dengan akun perusahaan yang kecil. Makanya pada slide di sebelah bisa dilihat bahwa there is no one correct style or arrangement. Jadi susunannya ataupun stylenya itu tidak ada yang sama gitu. Yang sama hanya sebagian besar isi dari laporan tersebut. Nah, tipe business report di dunia ini atau di dunia bisnis secara garis besar itu ada formal, informal, informational, analytical, special, and periodic. Nah, di mata kuliah kita ini atau di kesempatan ini kita akan bahas formal and informal 1, lalu informational 2, analytical 3, dan yang terakhir special and periodic. Nah, yang pertama yang akan kita bahas nih sebelum kita masuk ke formal and informal atau tipe-tipe yang lainnya, kita bahas dulu tentang persamaan di setiap business report. Jadi di seluruh business report ada 3 hal persamaan atau 3 hal yang selalu ada jadi komponen ketika membuat business report. Yang pertama itu adalah isu. Jadi ketika kita membuat business report itu harus ada isu-isu. Di sini bukan gosip ya, tapi isu di sini adalah apa sih yang mau diangkat di business report ini, temanya apa. Yang paling gampang ketika teman-teman ngelihat contoh annual report. Setiap tahun setiap perusahaan punya tema sendiri-sendiri tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Nah, kalau bukan annual report, temanya apa? Contohnya judul laporan sales dalam 1 minggu. Nah, itu isunya, isu dari laporan yang akan dibuat. Atau laporan posisi keuangan pada bulan Januari. Nah, itu udah isunya begitu. Lalu di isu itu mereka tuh memberikan sebelum di isu dihapus ya, Mas. Kedua, factual and objective. Jadi ketika menyusun laporan keuangan, kalian itu harus menggunakan fakta dan tidak boleh subjektif. Ketika membuat laporan keuangan mungkin astagfirullahaladzim. Jadi sebelum kita bahas tentang atau kita masuk ke materi formal dan informal dan tipe-tipe yang lainnya, kita akan bahas dulu tentang persamaan yang ada di business report. Jadi ketika kita menulis business report selalu ada 3 hal ini yang harus atau komponen yang wajib ada. Yang pertama harus ada isunya. Jadi ketika kita membuat laporan, baik itu any kind of laporan, harus ada temanya, harus ada isunya gitu. Kalau paling gampang contohnya ketika teman-teman melihat annual report suatu perusahaan. Nah, di annual report itu di sampul depan pasti ada temanya. Nah, itu nanti
akan berganti setiap tahunnya, depend on keputusan dari perusahaan. Atau paling gampang, laporan sales dalam 1 minggu. Nah, itu juga isunya. Isu yang diangkat adalah penjualan atau sales dalam 1 minggu. Atau laporan keuangan pada bulan Januari gitu kan. Berarti yang dibahas di laporan tersebut adalah keuangan yang terjadi atau posisi keuangan perusahaan pada bulan Januari begitu. Lalu yang kedua, factual and objective. Any kind of laporan harus fakta, disusun dari fakta atau factual dan objektif. Objektif itu ketika kita memberikan recommendation atau memberikan analisa gitu, itu based on data yang ada. Jadi kita tidak boleh pure menggunakan hati kita atau pendapat kita gitu. Nanti laporannya nggak valid. Lalu yang ketiga, reader friendly. Jadi ketika menulis laporan keuangan, formatnya, tulisannya ini kata-katanya, terus kalimatnya, panjang paragrafnya gitu. Dan kesalahan penulisan ataupun peletakan tanda baca itu harus diperhatikan. Lalu setiap paragraf ada baiknya itu dia punya kalimat utama sendiri. Jadi kalau dulu di bahasa Indonesia kalian belajar bagaimana cara membuat paragraf yang baik, satu paragraf ada satu kalimat utama kan. Nah, itu bisa dimasukkan atau diimplementasikan dalam membuat business report. Lalu yang terakhir, clear transaction between section ideas is necessary for the reader to follow the discussion. Jadi ketika kalian bikin per paragrafnya atau bikin per temanya atau subjudulnya, nah itu harus jelas supaya pembaca atau pengguna business report tersebut lebih mudah membaca atau menerjemahkan laporan yang ada. Begitu. Dalam membuat laporan bisnis atau dalam menulis laporan bisnis, ada 4 hal yang harus penulis perhatikan. Ini bukan tentang laporannya ya, tapi skill dalam menulisnya atau persiapan ketika akan menulis business report. Yang pertama jelas, harus tahu purpose-nya apa, supaya bisa identify isu tadi kan. Lalu yang kedua, collect and interpret data. Nah, karena tadi saya bilang laporan bisnis itu harus factual and objective. Jadi kalian butuh data untuk bisa mengungkapkan atau bisa mendeskripsikan tentang perusahaan atau mendeskripsikan tentang keadaan perusahaan saat itu. Lalu yang ketiga, prepare a descriptive outline, di mana kalian harus bisa membuat outline yang jelas untuk laporan kalian. Jadi pembaca enak nanti bacanya. Lalu yang terakhir jelas, develop the report. Setelah kalian udah tahu fungsinya apa, udah punya datanya, udah dianalisa dan diinterpretasi, lalu udah punya outline atau kerangka dari si laporannya, baru kalian bisa menulis laporan dengan baik dan benar. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan kita akan membahas tentang formal and informal business report.